beberapa topik ya. Itu adalah yang pertama berkaitan dengan permutasi adalah permutasi berjenis. Jadi kalau permutasi yang standar yang kemarin itu adalah sifatnya adalah linier. Nah, kalau berjenis itu Jadi yang kemarin yang pertemuan pekan yang lalu itu diasumsikan objeknya itu adalah semuanya berbeda. Ya. Jadi semua berbeda. Jadi himpunan A, B, C, D misalkan yang mau kita permutkan, yang mau kita permutasikan itu adalah semuanya berbeda. Nah, bagaimana kalau misalkan objeknya itu ada yang sama? Misalkan A-nya ada 2, B-nya ada 3, katakanlah. Terus C-nya 1, katakanlah, D-nya kemudian 5, katakanlah gimana mempermutasikan. Nah, rumusnya Anda gunakan ini. Nah, detailnya nanti ini pembuktiannya saya tidak ini, jadi rumusnya gunakan ini. Ya. Nah, itu nanti Anda bisa lihat di videonya berulang-ulang. Jadi kalau misalkan Anda akan mempermutasikan, istilahnya mengurutkan ulang huruf-huruf yang ada di dalam kata matematika, hitung aja. M-nya ada berapa? M-nya ada 2, H-nya ada 3, T-nya itu ada 2, E-nya ada 1, kemudian L-nya 1, K1. Jadi langsung Anda bisa terapkan rumusnya, berarti total keseluruhan huruf itu ada 10 faktorial. Ada 10, berarti 10 faktorial dibagi dengan banyaknya M 2 faktorial, banyaknya A 3 faktorial, banyaknya T 2 faktorial, dan E, L, dan K masing-masing 1 faktorial. Maka kalau kita hitung, baik, itu jadi saya rangkum, nanti Anda bisa lihat berulang-ulang di videonya, kemudian Anda lakukan latihan soal-soal melalui tugas kelompok ya. Tapi sekali lagi, ketika tugas kelompok itu sebaiknya tidak hanya satu orang yang semuanya mengerjakan semua soal untuk latihan. Jadi untuk latihan untuk kepentingan per individu. Kalau kelompok hanya sekedar tugas keaktifan ya. Tapi kalau untuk kepentingan individu kan lebih jauh dari itu. Untuk kuis, untuk UTS dan lain sebagainya. Baik, tadi objeknya yang ada yang sama, tidak semuanya berbeda. Nah sekarang pengurutannya sekarang yang kita ubah. Yang sebelumnya itu linier itu artinya mendatar, berarti ada awal, ada akhir. Nah kalau yang ini sekarang asumsinya pengurutannya itu tidak dalam keadaan mendatar, tetapi dalam keadaan melingkar gitu ya. Dalam keadaan melingkar. Jadi pengurutannya dalam keadaan mutar. Gitu. Sehingga kalau dalam keadaan mutar itu adalah tidak ada awal, tidak ada akhir. Ini awalnya A, ini B atau C. Jadi kalau yang diurutkan 3 ABC itu berarti ABC itu sama dengan BCA sama dengan CAB. Jadi itu yang membedakan antara pengurutan linier dan pengurutan melingkar. Jadi kalau pengurutan melingkar tidak ada awal, tidak ada akhir. Maka dalam kehidupan sehari-hari itu kan ada pepatah yang dimaksud lingkaran setan gitu misalkan ya. Itu artinya ujung pangkalnya itu nggak jelas gitu. Ujung pangkalnya nggak jelas. Jadi suatu masalah yang bagaikan lingkaran setan itu berarti tidak ada awal, tidak ada akhirnya, jadi nggak jelas ujung pangkalnya. Jadi kalau lingkaran kalau pengurutannya dalam keadaan memutar, katakanlah itu artinya tidak ada awal, tidak ada akhir. Sehingga perumusannya itu bisa Anda lihat di buktinya pula. Perumusannya adalah tinggal n-1 faktorial. Dari mana asalnya? Nah, Anda bisa baca ini. Jadi kalau ada n objek, kalau diurutkan, kalau semuanya objek diurutkan secara marta. Ingat, ini baik yang tadi maupun yang sekarang semua objek diurutkan ya, bukan sebagian, tapi semua objek diurutkan. Baik yang permutasi berjenis tadi semua objek diurutkan. Nah, kalau ini juga semua objek diurutkan, tapi keadaannya dalam keadaan melingkar. Dalam keadaan melingkar. Ketika dalam keadaan melingkar, maka banyaknya adalah ini. Tapi kalau dalam keadaan datar itu ya berarti n faktorial. Kalau n dikurangi 1 aja, tinggal kurang 1 bisa menjadi n faktorial. Itu contohnya nanti ada simak di videonya ya masing-masing ya. Bagaimana ini membaca contoh ini, atau saya perjelaskan yang satu aja. Jadi kalau ada 15 balok, kemudian masing-masing ini seandainya dianggap berbeda, kemudian dimerpretasikan melingkar, dia langsung masuk ke rumus. Nah, sedang teknik berikutnya ada kayak yang pekan-pekan yang lalu. Jadi kalau berjenis-jenis ya dikelompokkan per jenis dulu. Kelompokkan per jenis baru dikalikan permutasi melingkar. Ini nanti bisa Anda lihat simak di video, tapi yang penting itu topiknya yang menjadi penekanan nanti yang Anda simak secara cermat di video. Terus berikutnya adalah
setelah permutasi dengan berbagai macam jenisnya tadi ditambahkan 2 jenis berjenis dan melingkar. Nah, sekarang apa artinya kombinasi? Tipis perbedaannya dengan sebelumnya. Kalau kombinasi, kalau permutasi itu adalah ada urutan. Jadi R objek N objek diurutkan sebanyak R. Kalau permutasi itu adalah urutan diperhatikan, pengulangan tidak dibolehkan. Nah, kalau kombinasi itu tinggal beda tipis. Urutan tidak diperhatikan, pengulangan tidak dibolehkan. Jadi kalau perbedaannya cuma jelas. Jadi kalau kombinasi itu ada kalau permutasi ada urutan, kalau kombinasi tidak ada urutan. Kedua-duanya pengulangan tidak dibolehkan. Jadi poinnya adalah ketika kita punya kayak seolah-olah N objek itu kita ciduk sebanyak R. Diambil, maka konotasinya istilah kombinasi itu cus, mengambil sebanyak R. Jadi menyiduk, artinya langsung meraup R objek dari N objek. Jadi dari situ otomatis urutan tidak diperhatikan. Nah, itu perbedaan mendasar itu yang perlu Anda catat. Perbedaannya dengan konotasi. Sehingga rumusannya adalah maka tinggal dibagi R faktorial. Jadi permutasi, jadi kombinasi berukuran R dari N objek itu adalah rumusan permutasi dibagi dengan R faktorial. Jadi pembagi bawah ini karena memang di dalam kombinasi tidak ada urutan, sedangkan di permutasi ada urutan. Itu aja yang penting. Nah, notasi-notasinya Anda baca sendiri nanti. Notasi ini. Jadi kalau ini mengurutkan semuanya, memilih semuanya, N dipilih R ya. N choose R bahasa Inggrisnya. Cuma ini saya pasifkan supaya dibaca, nanti diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jadi ini adalah N dipilih N, berarti ada satu. Nah, ini kalau sebanyak N diciduk cuma satu. Nah, saya gunakan istilah diciduk aja supaya lebih ini ya, menggunakan kata lebih pengertian urutan itu benar-benar sudah dihilangkan pakai istilah diciduk. Nah, ini kan, ini adalah ketika 0, ini definisi, dihafalkan aja. Nah, ini perumusannya yang biasanya dihafalkan para siswa, tapi sekali lagi saya lebih condong ke yang ini, karena di sini muncul kombinatorika, tapi ini tetap harus Anda hafalkan. Tapi kalau saya pribadi lebih suka mana menghafalkan rumus ini dengan ini, saya lebih suka menggunakan rumus yang ini. Kenapa? Sekali lagi di sini aspek kombinatoriknya, imajinasi tentang proses kombinatoriknya itu kelihatan jelas. Tapi kalau di sini udah nggak kelihatan kalau menggunakan rumus ini. Apa maksudnya ini nggak kelihatan. Tapi kalau ini jelas. Yang atas itu permutasi, yang bawah itu pengurutan. Jadi permutasi yang tidak ada urutan, maka dibagi R faktorial. Nah, kalau ini nggak jelas. Yang berikutnya notasi lebih sering digunakan adalah notasi yang ini. Ini bisa menggunakan notasi ini, bisa menggunakan notasi ini. Ketika menggunakan notasi ini enak dibaca. Jadi N dipilih R sama dengan N dipilih N-1. Ini rumus untuk mempercepat perhitungan. Nanti bisa Anda ini sekali lagi di ini. Jadi kalau misalkan penggunaan rumus ini, kalau misalkan Anda diberi soal katakan tentukan permutasi 100 dipilih 97. Kalau menggunakan rumus ini otomatis akan penghitungannya sangat lama. 100 dipilih 97 itu bisa diganti dengan 100 dipilih 3. Nah, kalau itu sudah jelas. Berarti rumusnya adalah jadi 100 dipilih 97 sama dengan 100 dipilih 3, yaitu 100 minus 97. Nah, maka menghitungnya menjadi lebih mudah kalau yang ini. Yaitu 100 kali 99 kali 98 dibagi 1 kali 2 kali 3. Nih, hikmahnya kalau kita juga punya. Jadi kalau R-nya itu mendekati N, maka dipilih yang negatifnya. Supaya lebih mudah perhitungannya, lebih cepat perhitungannya. Ini untuk mempercepat perhitungan. Baik, soal-soalnya nanti Anda coba langsung telusuri atau bisa melihat langsung dari kenapa kok menghasilkan ini, itu bisa simak. Jadi saya menekankan pada teorinya aja ya, maknanya itu lebih penting. Sedangkan kalau sudah maknanya itu sudah kepegang, membaca soal-soal ini menjadi lebih mudah daripada kita langsung latihan soal padahal maknanya belum tahu apa yang sebenarnya yang sedang kita hadapi itu apa. Yang saya tekankan ini nanti, tapi semua keseluruhan nanti bisa Anda baca berulang-ulang. Kalau simak videonya berulang-ulang sampai Anda nanti ketika disuruh menyelesaikan
soal tugas kelompok itu menjadi tahu. Namanya tugas kelompok, tapi saya tetap menekankan selesaikan per individu. Masing-masing menyelesaikan. Baik, ini kemudian pengembangannya, penerapan permutasi. Jadi kalau kita punya n objek, kemudian kita distribusikan, mudah-mudahan kita sebar, kita distribusikan, kita kelompokkan ke dalam k wadah yang berbeda, maka cara ngitungnya ini. Jadi artinya di sini ada n objek, kemudian akan kita sebar, kita pilah-pilah gitu ya. Kita pilah-pilah, N1 ditaruh di wadah pertama, N2 ditaruh di wadah kedua, NK itu ditaruh pada ke K, karena kan wadahnya ada sebanyak K. Ya secara kalau Anda sudah mengerti kombinasi ya, hidup ada N1 taruh di wadah 1, berarti N dipilih N1. Sisanya yang sudah dikiduk N1 tadi, yaitu N-1 taruh di wadah 2, itu berarti N-1 dipilih N2. Demikian seterusnya sampai terakhir, tersisa adalah sebanyak N yang langsung dikiduk semuanya. Nah, maka ini namanya permutasi berkapasitas. Jadi kapasitasnya tetap dulu. Apa yang menunjukkan kapasitas itu? Kapasitas wadah. Jadi K1, wadah 1 harus berisi N1 objek, wadah 2 berisi N2 objek, wadah K berisi N1. Baik, itu karena waktunya juga mendesak, mungkin akan saya perdalam nanti juga kalau masih ada pertanyaan dengan teori ini, nanti kita perdalam di responsi besok. Ya. Jadi, rumusnya nanti disederhanakan menjadi seperti ini. Jadi kalau ini maknanya adalah, saya lebih suka, sekali lagi lebih suka baca yang ruas kanan daripada yang ini. Tapi sama aja sebetulnya untuk konteks ini. Jadi ini artinya ada N objek, kemudian N1 kita taruh di wadah 1, kemudian sisanya ditaruh di wadah 2, sisanya lagi taruh di wadah 3, sampai yang terakhir tersisa NK ditaruh di wadah ke K. Jadi ditaruh semuanya. Baik, yang terakhir, konsep yang terakhir, nah ini nanti disimak di videonya bagaimana menyelesaikan ini. Ya udah, kalau Anda sudah mengerti teorinya, ini menjadi mudah Anda baca gitu ya. Terus yang terakhir adalah penerapan distribusi berkapasitas. Apa bedanya dengan sebelumnya? Kalau sebelumnya N objek itu kita distribusikan ke dalam K wadah, kapasitasnya sudah ditetapkan. Jadi wadah 1 berisi N1, wadah berisi N2, wadah ke K berisi NK. Nah, kalau yang ini adalah wadahnya tidak ditetapkan, terserah wadah mau wadah 1 diisi 1, diisi 2, diisi 3, boleh. Jadi tidak ditetapkan. Sehingga ketika ini, maka kita akan menggunakan konsep distribusi berkapasitas. Karena wadahnya tidak ditetapkan, ditaruh di semua wadah 1, semuanya yang lainnya kosong juga boleh. Nah, rumusnya akan menggunakan N pangkat K. Jadi kalau misalkan kita punya N objek, kita distribusikan ke dalam K wadah, tidak ada keterangan apapun, itu berarti kapasitasnya terserah. Jadi ada N objek, akan kita distribusikan ke dalam K wadah. Ya. Tapi kapasitasnya terserah. Kalau yang tadi kapasitasnya diberikan pada 1 berisi sekian, pada 2 berisi sekian, dan seterusnya pada N berisi sekian. Kalau sekarang, wadahnya bebas, terserah. Apa isi wadahnya? Dihabiskan semua, ditaruh di wadah 1 boleh, yang lainnya biarkan kosong. Wadah 1 diisi 1, wadah 2 diisi 2, wadah 3 diisi 7, katakanlah, kemudian sisanya itu dibiarkan kosong, asalkan totalnya sebanyak N. Nah, itu yang bedakan. Nah, sehingga rumusnya menjadi lebih sederhana, yaitu K pangkat N. Penjelasannya mana di sini? Nanti dijelaskan berulang-ulang di video. Nah, kemudian penekanan berikutnya adalah kalau sudah seperti ini, maka Anda bisa simak itu perbedaan antara distribusi berkapasitas dan distribusi tidak berkapasitas. Nah, ini suatu contohnya, nanti Anda simak secara seksama di videonya, baca berulang-ulang yang belum mengerti. Kalau tetap saja tidak mengerti, ya berarti besok itu saya yang menerangkan detail. Ya, baik, itu pertanyaan untuk sementara disimpan dulu ya, besok kalau ini pertanyaan disimpan dulu. Saya coba memberi penekanan-penekanan itu, kemudian sekarang laksanakan apa yang saya sarankan hari ini, yaitu terapkan dengan menyimak video setelah ini, setelah saya tutup. Udah langsung bekerja setelah itu Anda simak itu video berulang-ulang, yang arti disetel di rewind atau
geser lagi ke kiri, ulang lagi geser lagi ke kiri sampai mengerti. Kalau masih belum ngerti, tanya dulu ke teman juga boleh. Nah, kalau detailnya besok saya uraikan. Baik itu ya. Itu mungkin keterangan saya hari ini. Jadi hanya memberi pengarahan bagaimana menyimak video, penekanan-penekanan mana saja yang harus di ini itu tadi sudah jelas. Cukup ya saya rasa ya. Baik, kalau itu udah langsung saja saya tutup. Selamat belajar, selamat menyimak video, ambil hikmah dari belajar ilmu itu. Baik, saya tutup pertemuan ini dan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam.